Selamat malam Bapak Ibu terkasih. Rabu Abu adalah momen untuk menjalani kesalehan ritual yang terarah hanya kepada Allah. Umat juga diajak untuk menjalani proses kesalehan secara menyeluruh agar berkenan kepada Allah. Jemaat yang terkasih, tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Semua pasti pernah jatuh ke dalam dosa dan ketidaksempurnaan. Termasuk dalam keseharian kita, di saat kita beribadah, dalam kita berdoa, memberi sedekah dan lainnya, kita sering melakukan kesalahan. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah Rabu Abu yang adalah ibadah pembuka yang menandakan permulaan masa Prapaskah. Rabu Abu adalah sebuah tanda pertobatan. Pada saat ini, kita akan menorehkan abu pada dahi kita masing-masing sebagai tanda penyesalan dan pertobatan akan dosa dan kesalahan yang kita perbuat sebelumnya. Tema ibadah pada malam hari ini adalah menolak saleh yang salah, yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Titin Meriati Gultom, Pendeta Pelayanan Khusus Gereja Kristen Pasundan di STIK Immanuel. Marilah kita memasuki ibadah pada saat ini dengan hati yang penuh akan penyesalan atas dosa-dosa kita. Kita akan memulai ibadah dengan memperhatikan liturgi yang tertera pada layar. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengawali ibadah Rabu Abu dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Terpujilah Tuhan yang mengampuni segala dosa kita. Mari bersama kita memohon, bahkan juga nyatakan syukur kita dalam doa. Tuhan, hari ini kami mengawali perjalanan selama 40 hari Prapaskah. Kiranya Roh Kudus yang menolong dalam kerinduan kami untuk taat dalam mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus. Tolonglah kami ketika nanti kami akan menorehkan abu sebagai tanda perendahan diri kami di hadapan Tuhan Sang Maha Kasih. Kini kami mengumandangkan pujian bagi nama-Mu yang kudus ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah seluruh dunia, mazmurkanlah
kemuliaan namanya, keajaiban serta perbuatannya sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataranmu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dalam dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, gelap merusak, pencuri membongkarnya. Atasmu atasmu, di mana hartamu di situlah hatimu. Ibu Bapak, umat Tuhan, tiba bagi kita waktu kita untuk bersama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari bersama kita memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau yang mengetahui siapa kami, seluruh keberadaan anak-anak-Mu ini. Maka di hari ini kami rindu untuk Tuhan sapa, teguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami, mampukan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersedia menyambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus.
Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, nangis di antara balai depanmu dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Allah. Mazmur antar bacaan terambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 17. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku
dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Bacaan kedua terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Allah. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ke-6 dan dilanjutkan 16 hingga ayatnya yang ke-21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kiri apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang di sorga, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16.
Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara, umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita bersama-sama menghayati dengan sungguh ibadah Rabu Abu di hari ini. Sebagai membantu saya untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah Rabu Abu, saya akan menyampaikan beberapa slide seperti berikut. Rabu Abu, siapa yang tidak kenal ketika kita bersama-sama menghayatinya. Dalam mempersiapkan bacaan Rabu Abu ini, saya tertarik dengan salah satu hal yang disampaikan di story dari media sosial dari rekan saya. Saya ingin membagikannya buat ibu bapak, saudara-saudara semua. Dan judulnya sangat menarik. As Wednesday forces us to confront death, but it also offers hope. Maka kita melihat bahwa kalau diterjemahkan, artinya adalah Rabu Abu memaksa kita berhadapan dengan kematian. Tapi di sana juga ada tawaran, pengharapan. Dan ada beberapa pernyataan atau kalimat kunci yang menarik saya. Walaupun dari satu artikel itu, kan ini bentuknya opini, tapi yang menarik bagi saya yang bagian pertama-tama ketika disebutkan oleh orang yang menulis opini ini, ketika menyebutkan tentang memento mori. Artinya apa? Dan dalam bahasa Inggris adalah remember you will die. Ingatlah bahwa kita akan mati. Ingatlah bahwa setiap kita akan mati. Meskipun dalam realita tentu kita akan berupaya untuk mencegah terjadinya kematian. Tapi di sisi lain, kematian manusia merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan, tidak terelakkan dalam kehidupan kita. Maka si penulis menyampaikan bahwa di tengah berbagai realita, orang menjaga kesehatan sedemikian rupa. Orang berupaya untuk sehat, dilihat dari makanannya, menjaga kondisi tubuhnya sedemikian rupa. Tapi tantangannya adalah semakin banyak orang, ya di tengah tantangan peristiwa kematian yang makin banyak ini, makin banyak orang yang merindukan adanya ritual keagamaan
yang mengakui di sana ada misteri, pemaknaan yang terus-menerus secara mendalam, meski di sisi yang lain ada kengerian, ketakutan, sekaligus juga di sana ada harapan, meski dalam kematian. Dan harapan itu adalah harapan yang dalam, bergema sekaligus juga challenging, menantang. Maka Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, ketika COVID-19 memperlihatkan bahwa setiap orang akan berjumpa dengan kematian. Setiap orang akan berhadapan dengan kematian. Mau seperti apapun, bahkan juga dengan kekayaan yang dimiliki, itu tidak dapat menghindarkan dirinya dari peristiwa kematian. Maka ketika kita belajar melalui firman Tuhan, tidak hanya dalam Injil Matius, tetapi juga melalui bacaan yang sudah dibaca sebelum pembacaan Injil tadi, kita dapat melihat bahwa apa yang sebenarnya dapat kita maknai secara mendalam dalam Rabu Abu ini. Ketika Injil Matius memperlihatkan bagaimana ada hal-hal atau bahkan ritual-ritual agama yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang percaya. Dan Rabu Abu, sebagaimana tahun demi tahun yang kita lakukan, kita melakukan yang disebut dengan memberi sedekah. Kita melakukan ada puasa atau bahkan juga ada orang yang melakukan pantangan-pantangan, dan di dalamnya juga ada hal yang mesti kita ingat. Kita barengi dengan doa. Maka ketika Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dan dilanjutkan dengan ayat 16 hingga ayat yang ke-21, kita melihat bahwa ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Dia tujukan kepada orang-orang banyak. Tentu di sana ada murid-muridnya. Dia menyatakan dan memberikan berkat. Atau dalam bahasanya adalah makarisma. Dan di situasi yang seperti apa ketika Yesus menyampaikan bacaan pasal 6 ini yang kita baca sama-sama? Mari coba kita pahami bahwa saat itu orang-orang yang berkumpul mendengarkan khotbah Yesus, mereka ada di tanah yang diduduki oleh Romawi. Dan di saat itu, Yesus melihat ada perbedaan yang besar. Nah, ini konteks yang sangat menarik, Ibu Bapak. Ketika 2% dengan kekayaan dan kekuasaan, di sana ada disebut kedamaian kelimpahan di bawah Pax Romana atau perdamaian Roma. Lalu 98% kemana? 98% ditandai dengan ada banyak orang yang mengalami ketertindasan, penindasan di sana. Baik secara politik, ekonomi, bahkan disebutkan ada teologis dan juga militer. Dan sekitar 10% adalah orang-orang miskin yang hidupnya selalu berada di ujung tanduk. Siapa mereka? Siapa 10% orang itu? Pengemis, mereka yang sakit, mereka yang adalah disabilitas, dan banyak orang-orang yang disingkirkan. Maka kita bisa melihat bahwa kondisi tersebut adalah syarat dengan penderitaan. Kondisi tersebut sangat jauh dari kata nyaman, sangat jauh dari kata menyenangkan. Maka kita bisa bayangkan bahwa kondisi yang syarat dengan penderitaan ketika mendengar khotbah Tuhan Yesus, kita coba bayangkan. Ketika kita sakit, Ibu Bapak,
ada orang yang berdiri di samping kita atau duduk di samping kita, mungkin tidak banyak berkata-kata, tapi kehadirannya kita rasakan bagaimana? Seperti ada kesejukan. Bahwa kita tidak sendiri melewati sakit. Yesus ketika ia melayani, ia berjumpa dengan orang-orang buta dan di sana ada mujizat. Orang buta dapat melihat. Begitu juga dengan orang yang lumpuh yang tidak dapat berjalan sama sekali. Ada mujizat. Mereka berjalan. Orang kusta ada kesembuhan. Orang yang tuli yang tidak dapat mendengar, mereka dapat mendengar. Orang mati dibangkitkan. Dan buat orang-orang miskin, ada kabar baik yang disampaikan. Khotbah Yesus di bukit memberkati banyak orang dalam kondisi terluka. Baik secara politik, ekonomi, teologis, militer. Dan orang-orang yang membutuhkan belas kasih. Seperti slide yang saya sampaikan ini. Justru kata kaya, kuasa, mereka yang beroleh kedamaian, kelimpahan, hanya 2% saja. Selebihnya adalah orang-orang yang mengalami penderitaan. Maka ini menjadi tantangan. Ketika Yesus menyampaikan khotbahnya. Hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa. Yang merupakan kewajiban agama. Praktek agama. Kalau saya boleh mengutip dari Alkitab edisi studi. Bahwa memberi uang atau memberi sedekah ditujukan kepada orang-orang miskin. Bagi orang-orang Yahudi, mereka punya pandangan bahwa sedekah bagi orang miskin. 3 hal yang penting bagi orang-orang Yahudi, sedekah bagi orang miskin, doa, dan juga puasa. Maka apa arti doa buat orang-orang Yahudi? Karena mereka biasanya berdoa di tengah orang banyak. Baik ketika di bait Allah ataupun di sinagoge. Dipanjatkan sambil berdiri dengan tangan terbuka ke arah langit atau bahkan dengan berlutut atau melungkup di tanah. Maka kita bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi sangat familiar dengan praktek-praktek keagamaan. Sangat familiar untuk terus berupaya mewujudkan dan melakukan praktek-praktek keagamaan. Tapi, ada tapinya. Bahwa itu bukan hanya sekedar dilakukan, tapi ada isinya. Bagaimana ada penghayatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka Rabu Abu yang bersama-sama kita lakukan di saat ini. Menjadi awal kita melangkah bersama-sama menghayati minggu-minggu Prapaskah. Di mana kita bersama menorehkan abu menjadi tanda bahwa kita menyesal, berkabung, sekaligus juga menunjukkan tanda pertobatan. Menolak saleh yang salah. Kata saleh itu sendiri adalah taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Ada kesucian dan beriman. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka kita belajar bahwa jangan sampai bahwa kesalehan yang kita miliki, yang kita terus pelihara, justru kita tunjukkan dengan cara-cara yang keliru. Cara-cara yang akhirnya lebih mengedepankan hal-hal yang secara kasat mata. Tapi kita lupa yang ada di dalam hati kita. Kesungguhan bahkan juga penghayatan
Sehingga kita semakin menghayati bahwa Rabu Abu, sebagaimana artikel yang saya bagikan di awal saat menyampaikan khotbah tadi, bahwa kita sejatinya berhadapan dengan peristiwa kematian. Tidak ada satupun orang yang dapat mengelak dari peristiwa kematian. Namun, Rabu Abu ini juga menolong kita untuk terus menaruh harapan. Bukan menaruh harapan di dalam diri kita yang syarat dengan keterbatasan ini. Tetapi menaruh harapan kepada Allah yang merengkuh segala kelemahan, yang merangkul kita dalam segala keterbatasan kita. Selamat menghayati Rabu Abu. Kiranya Tuhan menolong, memampukan ibu bapak, saudari-saudara, dan kita semua. Tuhan menolong kita. Amin. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh tak layak aku tengada memandang wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesat ini ku hunjuk padamu. Tak layak aku tengada memandang wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan diri kita, dan kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan kami dari debu tanah. Berilah agar abu ini
bagi kami menjadi tanda kefanaan dan penyesalan kami. Agar kami dapat mengingatnya hanya dengan karunia-Mu yang murah hati. Apakah kami beroleh hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Umat Tuhan, mari bersama kita berdiri. Terberkatilah Engkau, Tuhan segala ciptaan, Engkau adalah kekal, kami ini fana, yang terbentuk dari debu tanah. Saat kami menerima abu ini, buatlah itu menjadi tanda bagi kami untuk bertobat dan kembali kepadamu. Hembuskanlah nafas kehidupan kembali ke dalam diri kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk selama-lamanya. Dengan abu yang sudah kita siapkan di tempat kita masing-masing, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita bisa melakukan bersama dengan anggota keluarga kita, atau buat kita yang ada di rumah sendiri, kita bisa menorehkan abu di tempat kita. Ingatlah, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Mari umat Tuhan, kita bersama kembali datang kepada Tuhan dan merendahkan hati kita di dalam syafaat, dan nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Ya Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang maha kasih. Ketika kami bersama-sama menorehkan abu, kami ditolong
kami ditopang. Dan kami makin menyadari diri kami betapa lemah dan terbatasnya diri kami. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar menolong kami untuk memiliki kesalehan yang bukan hanya sekedarnya saja, tetapi kesalehan yang sungguh-sungguh kami tunjukkan di dalam setiap aksi-aksi dalam kehidupan keseharian kami. Sebagaimana umat-Mu yang terus berjuang, meski itu tidak mudah. Maka karuniakanlah kekuatan, karuniakanlah iman yang terus bertahan, karuniakanlah kesatuan hati bagi umat-Mu GKI Bapos Yasmin. Topanglah ya Tuhan, agar dalam menjalani kehidupan sebagai persekutuan, mereka boleh bergandengan tangan sebagaimana ada banyak orang yang tidak hanya mendoakan, tetapi juga mendampingi saudari-saudara persekutuan kami, GKI Bapos Yasmin. Bahkan juga untuk upaya-upaya yang masih akan terus dilakukan dalam mencari keadilan. Kami memohon belas kasih Tuhan. Dan kami juga memohon untuk mereka yang di dalam kelemahan fisik, mereka yang terpapar karena COVID-19, baik mereka yang menjalani isolasi mandiri, atau mereka yang menjalani proses perawatan di rumah sakit. Untuk orang-orang tua kami yang berusia lanjut, untuk setiap saudari-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, maka Engkau adalah tabib dari segala tabib. Engkau yang menolong, Engkau yang menopang, agar di tengah kondisi, di tengah sakit, di tengah isolasi mandiri atau proses perawatan, Engkau ada mendampingi dan menguatkan. Sebagaimana juga menguatkan orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Berkati keluarga, tiap keluarga, berkati tiap-tiap pribadi, berkati mereka yang di dalam pergumulan, berkati mereka yang saat ini meratap karena kehilangan orang yang terkasih, berkati mereka yang berjuang di dalam kesendirian, berkati dalam pekerjaan, dalam studi, berkati ya Tuhan. Di tengah tantangan COVID-19, bukalah mata kami untuk terus melihat cara-cara yang Tuhan berikan. Meskipun kami sadari, kami harus memiliki berbagai upaya dalam menjalani kehidupan kami tiap-tiap hari, terutama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Engkau Allah yang menyediakan, dan Allah juga yang mencukupkan. Engkau adalah Allah yang juga bersama-sama dengan kami. Ketika kami melewati, baik itu suka, duka, baik itu tawa ataupun tangis, baik itu suka ataupun ratap di sana. Sebagaimana juga bangsa kami ini meratap, bangsa kami ini pun juga bergumul, bangsa kami ini pun juga terus bersatu padu untuk menangkal intoleransi atau bahkan hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, NKRI. Maka kami berdoa, ya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga pimpinan-pimpinan di tingkat-tingkat daerah. Hikmat Tuhanlah yang menolong, memampukan. Engkau ya Allah adalah Allah yang memberikan pengharapan bagi kami semua.
Allah yang kekal, Allah yang baik. Engkau juga yang memampukan ketika dunia saat ini menghadapi peristiwa mencekam dengan dua bangsa yang sedang konflik. Ada pertempuran senjata di sana antara Rusia dengan Ukraina. Kami memohon ya Tuhan, belas kasih-Mu, kasihanilah dunia ini. Kasihanilah dua bangsa ini. Tolong agar dua pemimpin bangsa kami ini, dua pemimpin bangsa ini tidak mengeraskan hati, tapi dapat melembutkan hati mereka. Karena ada banyak anak, perempuan, lansia, ada banyak orang yang mengalami kematian. Ada banyak orang yang harus berpisah. Anak-anak yang harus berpisah dari orang tuanya. Ada saudari atau saudara yang berpisah dari saudara-saudaranya, kerabat keluarganya. Tolong ya Tuhan, agar situasi kondisi yang mencekam yang terjadi baik itu di Rusia ataupun di Ukraina. Kami mohon adanya perdamaian. Sebagaimana juga di tempat-tempat lain. Juga upaya untuk mengatasi tindakan kekerasan yang sampai saat ini masih banyak terjadi, baik kepada anak-anak maupun kepada perempuan, atau bahkan kelompok-kelompok minoritas. Kami memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, agar ketika kami bersama-sama menghayati Rabu Abu, bukan hanya seremoni saja atau bahkan bukan hanya sekedarnya saja, tetapi tanda pertobatan. Bagaimana kami mau memelihara relasi yang baik tidak hanya kepada Engkau, tetapi juga relasi yang baik, relasi yang penuh cinta kasih kepada sesama kami, bahkan juga dengan alam, dengan lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Kami berdoa ketika kami berada di rumah kami masing-masing, apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau yang mendengar. Bahkan juga doa-doa yang pribadi kami sampaikan dan serukan. Berkatilah ya Tuhan, agar ibadah Rabu Abu ini juga bisa memberkati banyak orang. Dengar doa kami, dengar seru kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Dan di dalam nama Dia, kami bersama berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami dalam nyanyian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
tebus di salib, aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhan-Mu dan merasa perhatiannya. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tetap, ku miliki rasa damai serta aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhan-Mu dan merasa perhatiannya. Segenap waktuku sekarang Tuhan punya, rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhan-Mu dan merasa perhatiannya. Tuhan besertamu. Dalam menjalani 40 hari Prapaskah, kita bersama menjalani masa tobat. Kita tidak hanya berhenti pada ungkapan penyesalan, melainkan menunjukkan pertobatan dalam tindakan dan senantiasa menyatakan kasih pada sesama. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari kini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Tuhan.